apalagi secara terang-terangan Bahar dipanggil, ditarik, apalagi mempereksekusi Bahar, nggak mungkin lagi itu. Karena apa? Mungkin yang biasa mempereksekusi mereka, kelompok mereka. Kalau kami orang pribumi nggak berani mungkin. Cemen deh pokoknya, cemen ya kan? Dan ini nggak ada yang mampu dan nggak ada yang berani seolah-olah. Akhirnya apa? Ketika pembiaran ini terjadi, maka posisinya si Bahar ini di atas awan. Di atas awan ya. Hei babi, hei anjing, hei babi, hei anjing. Walaupun sindiran itu disampaikan kepada seorang pemimpin atau seorang umaro atau kepada seorang kiai yang tidak sepaham dan tidak sejalan, tetapi ini tidaklah beradab. Di dunia dakwah di Indonesia tidak beradab. Dan ini orang-orang mohon maaf nggih, mboten suladab nih, tidak bermaksud untuk enggak, tetapi saya ngomong apa adanya. Di seolah-olah kiai, ulama, habaib di seluruh Indonesia seolah-olah nggak ada yang mampu menasihati Bahar. Udah faktanya itu. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Soal nasab itu, ini bukan hal yang sembarangan. Soal nasab ini sangat rentan dan memang sangat sensitif sekali, ini dibahas oleh belahan dunia. Bahkan dulu di Yaman juga sempat perang, juga usir-usiran masalah orang yang mengklaim dirinya adalah sebagai keluarga Nabi. Ya, di Timur Tengah, di negara-negara Timur Tengah lainnya sampai dengan Indonesia, paling booming itu di Indonesia, kemuliaannya itu malah sangat luar biasa sekali. Artinya kalau ini tidak diluruskan secara gamblang, entah ini umat mau seperti apa. Gitu. Ini soal darah, soal nasab. Karena apa? Darah itu sangat mempengaruhi, nasab keturunan itu sangat mempengaruhi, menjadi sebuah energi kemuliaan, dimestri kemuliaan dianggapnya. Ketika dia sudah menjadi mulia, ketika mengaku cucu Nabi, ini mampu untuk membodohi, untuk merekrut umat. Setelah punya umat banyak, bisa ndawir sembarangan. Ketika sukses ndawir, bisa ndawir politik, mengumpulkan bohir, dan kepentingan-kepentingan itu akan menjadi sebuah yang besar secara terstruktur, masif itu. Coba bayangkan saja, waktu 212 kan bisa jadi bukti. Melihat statementnya Gus Yahya, saya melihat video itu lucu, sangat lucu sekali mengenai perihal nasab. Jadi pada poin yang saya ambil, apa yang disampaikan oleh Gus Yahya selaku ketua PBNU ini, apa ya, tidak apple to apple membahas tentang nasab. Poin yang saya ambil itu adalah tentang berkah yang disampaikan lagi tentang keberkahan atau yang memberikan barokah selama ini. 212 itu dari provokasi kelompok-kelompok itu yang menjual kemuliaan agama, yaitu dengan cara mengaku cucu Nabi, itu mampu mengumpulkan 7 juta umat. 7 juta umat Gus Yahya saestu, entah itu umatnya beneran apa enggak, tapi yang jelas sukses mampu membodohi, menarik massa. Karena apa? Orang muslim itu masih silau dengan yang namanya darah. Di Indonesia ini, orang muslim di Indonesia rata-rata silau dengan yang namanya keturunan. Ini keturunan siapa? Wah, keturunan ningrat kah? Keturunan nabi kah? Nah, ketika mengaku keturunan Nabi, gampang Pak, langsung berbondong-bondong. Dianggapnya apa? Itu sebuah panggilan jihad. Itu sebagai apa? Itu sebagai kewajiban seorang Islam. Wah, ayo kita muliakan. Wah, kita muliakan, ayo kita muliakan. Jadi mohon maaf kalau saya ibaratnya itu sanes suladab ya. Kalau saya ingin memberikan sedikit mengkritik Gus Yahya, saya tidak pantas. Cuman
apa ya namanya ya, kalau mengkritik memang nggak pantas, tapi komentar lah ya, saya itu komentar tentang Gus Yahya. Jauh sekali Gus Yahya itu dengan Mbak Yai Said, Masya Allah. Kalau ini Mbak Yai Said, statementnya mungkin nggak seperti ini. Itu menurut usia ayah, itu ya beliau-beliau ini adalah orang yang mulia, orang yang mendatangkan berkah dengan dasar. Apa dengan dasarnya itu adalah berhusnuzon, dari kemuliaan saja. Terus dari orang yang memiliki ngaku-ngaku cucu Nabi, lalu kita harus berhusnuzon, kita harus percaya yang pada akhirnya ya blunder, ujar Gus Arya. Tegas, Mbak Yai Said itu tegas sekali. Tegas sekali. Entah saya padahal sangat membanggakan sekali kemuliaan beliau, saya sangat menghormati dan mencintai sekali Gus Yahya Stakuf, Ketua Umum PBNU. Tetapi kok malah beliau ini menjabat sebagai Ketua PBNU kok kayak apa ya? Mungkin dirinya atau beliau ini mungkin bagikan buah si malakama. Bingung mau ke sana, bingung mau ke sini, bingung. Sedangkan jadi bingung gitu loh. Jadi penting ya sebetulnya itu umat muslim harus sadar tentang nasab Nabi ini sangat penting sekali, dan ini adalah sejarah. Ini ada sejarah yang ditutup-tutupi, ada sejarah yang dibelokkan, ada sesuatu yang memang betul. Ini harus menjadi sejarah yang baru, yaitu membongkar nasabnya Habib Bahar yang mengaku cucu Nabi. Ini sejarah ya, karena kalau ini umat muslim di Indonesia setuju dan sepakat untuk meluruskan nasab Rasulullah, keluarga Nabi, Ahlul Bait, ini akan menjadi baik. Kecintaan, keyakinan kita, jangan karena apa yang disampaikan Gus Yahya kita itu hanya kita harus memiliki dasar berhusnuzon itu. Nanti ketika ada orang datang, saya adalah cucu Nabi dari ini, marga ini, marga ini, marga ini, al ini, bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Oke, saya percaya, saya berhusnuzon. Masa ketika ada seseorang ingin menipu umat, modal kita harus berhusnuzon. Ini kan piye tuh aku naik ngutara ya, marai aku ini bukan orang akademis, ngomongnya susah, tapi ada di sini semua itu ada di sini, mau keluar dari lisan itu kadang-kadang susah gitu loh, repot ya. Ini penting sekali. Umat muslim harus paham itu, bahwa soal nasab ini harus diluruskan, karena ini juga bisa meluruskan sebuah tonggak sejarah yang memang sudah dibelokkan oleh beberapa oknum manusia yang mengaku. Untuk apa? Untuk merubah nasib, intinya mungkin itulah, nggak jauh-jauh. Apa sih kalau bukan kedudukan? Apa sih kalau bukan karena uang? Apa sih kalau bukan karena pengen dihormati, pengen disembah, pengen dipuji, betul tidak? Ya. Jadi dengan penuh resiko ini, yakin saudara, ini penuh dengan resiko, luar biasa resikonya. Ini sangat sensitif, ini sangat riskan sekali. Jadi dengan ini saya menyatakan bahwa bahas terus tentang nasab, gas pokoknya. Ini harus dijelaskan, ini harus diterangkan, ini harus diluruskan seluruh-seluruhnya. Karena ini sangat berpengaruh kepada umat muslim. Ya, jadi itu tadi. Dengan ini saya menyatakan untuk semua para aktivis muslim NKRI di Indonesia untuk gas tentang nasab. Ya, semua
Saya meminta dari semua rekan-rekan, gas, ini adalah tonggak sejarah Anda. Siapapun yang ikut berjuang untuk meluruskan nasab, insya Allah, ya, siapapun, para alim, para kiai yang saya hormati, yang saya cintai, para ustadz, para aktivis Muslim Indonesia, siapapun, saya memiliki keyakinan ketika Anda semuanya bisa sejalan, antum semua bisa sejalan untuk memiliki rasa yang sama, tujuan yang sama, untuk membongkar, meluruskan daripada fenomena pembodohan yang kalau ini seandainya nggak benar, ini pembodohan yang sudah berabad-abad. Indonesia tanah